Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin al-Mustafa. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan pengajian yang dimuliakan Allah. Pengajian kita telah sampai ke dalam sifatus shalah, tata cara salat. Disebut sifat bukan disebut rukun, karena pembahasannya tidak sebatas rukun, juga termasuk dengan syarat dari masing-masing rukun dan sunat-sunat yang terdapat padanya. Pertemuan terakhir yang lalu sampai pada rukun niat yang pertama sebagai rukun sholat. Pada niat itu ada syaratnya, terdiri dari 3 perkara. Yang pertama ada qasad, yang kedua ada ta'arrud, dan yang ketiga ada at-ta'yin. Qasad itu istilah para ulama untuk penentuan jenis ibadah. Orang yang mau mandi, maka dia nyatakan nawaitul ghuslah. Yang mau berwudu, dia niatkan nawaitul wudu'a, aku niat mandi. Yang mau umrah, nawaitul umrata. Yang mau haji, nawaitul hajjah. Begitu pula yang mau salat, nawaitu usalli. Tetapi dalam praktek niat salat hilang nawaitu, tinggal usalli. Seharusnya ada nawaitu usalli. Itu qasad namanya, menjelaskan jenis ibadah. Yang kedua ada at-ta'arrud. Ta'arrud itu karena ibadah ada yang wajib, ada yang sunat, maka pada yang ada 2 kelas ibadah tersebut disyaratkan adanya at-ta'arrud, yaitu menyatakan fardu ataupun sunat. Salat juga demikian, ada salat fardu, ada salat sunat. Misalnya salat subuh ini ada salat sunat subuh, ada salat fardu subuh. Lebih-lebih lagi pada sholat subuh kedua-duanya dengan jumlah rakaat yang sama. Mungkin nanti sholat yang lain ada perbedaan rakaat. Kalaupun ada kesamaan jumlah rakaat tetapi berbeda derajat. Seperti sholat duhur yang fardunya 4 rakaat, yang sunat qabliyah dan sunat ba'diyahnya juga masing-masing 4 rakaat. Tetapi dibagi 2 kategori, ada 2 rakaat yang sunat muakkad, ada 2 rakaat yang ghairu muakkad. Jadi diperlukan niat fardu ataupun sunat. Salat subuh ada 4 niatnya. Usalli fardal subahi, usalli fardal fajri, usalli fardal bardi. Nanti ada yang menyatakan usalli fardal ghadati. Dan salat subuh di dalam Al-Quran juga disebut dengan kata-kata fajar. Wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat karena tergelincir matahari hingga gelapnya malam, dan salat fajar, sesungguhnya salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi ada penentuan fardu. Sudah ada salat, sudah ada fardu. Tapi fardu itu kan masih ada 5 waktunya. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini fardu yang mana? Maka perlu ada ta'yin. Ta'yin itu penentuan sholat mana yang akan kita kerjakan. Oh, ini mau sholat subuh, maka niatnya usalli fardhas subahi. Mau sholat zuhur, usalli fardhal zuhri. Mau asar, usalli fardhal asri, dan seterusnya. Itu yang wajib. Kemudian tambahan sunatnya, disunatkan pada niat tersebut idhafah kepada Allah Ta'ala. Usalli fardhas subahi lillahi ta'ala.
Kenapa perlu? Khurujan min khilafi man aujabaha, karena ada sebahagian ulama yang menyatakan wajib pernyataan lillahi ta'ala tersebut. Dan lagi liyatahaqqaqa ma'nal ikhlas, agar terwujud makna ikhlas pada pernyataan tersebut. Walaupun ikhlas tidak ikhlas sebenarnya di dalam hati, tapi pernyataan penegasan ikhlas di dalam hati juga perlu. Ini sama-sama pekerjaan hati. Wa ta'arrudin li'adain au qada'in, dan demikian pula sunat pada saat berniat itu menyatakan sholat itu tunai ataupun qada. Maka adaan dan qadaan itu bukan wajib, hanya sunat saja. Tadi kita sholat subuh di dalam waktu. Pengajaran dari kecil kita dulu bentuk niat sholat subuh itu berbunyi usalli fardhas subahi raka'ataini ada'an lillahi ta'ala, untuk yang sholat sendiri. Yang berjamaah usalli fardhas subahi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, adaan ma'muman lillahi ta'ala. Pernyataan tentang jumlah rakaat malah tidak disinggung, tidak disebut tentang jumlah rakaat, sedangkan kita identik menyebutkan rakaat. Usalli fardhat dhuhri arba'a raka'atin, usalli fardhal maghribi thalatha raka'atin, usalli fardhas subhi raka'ataini. Belum disinggung. Apakah nanti disinggung di depan atau tidak, tapi belum. Yang sudah tentu ada lillahi ta'ala. Ditambah ada sunat, adaan dan qadaan. Maka tadi kita ada salat subuh, usalli fardhas subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat salat fardu subuh 2 rakaat tunai ikut imam karena Allah Ta'ala. Menyatakan adaan dan qadaan sunat. Ada yang salat isya sekarang karena ketiduran tadi malam, sekarang salat isya. Usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Qada'an dan adaan pada masing-masing tempat itu hukumnya sunat. Jadi kalau ada yang sholat isya pada jam sekarang tidak diniatkan qadha, sah. Usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardhu isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Enggak disebut tunai, tidak disebut qadha, sah niat. Karena menyebutkan adaan dan qadhaan di dalam niat itu hanya sunnah saja. Wala yajibu, dan tidak wajib menyebutkan adaan dan qadaan tersebut. Wa in kana alaihi fa'itatun mumathilatun lil muadati, sekalipun dia mempunyai hutang salat fardu yang sama dengan yang sudah datang waktu. Misalnya nanti akan salat duhur, kemarin ada salat duhur yang tertinggal, mungkin karena lupa dan lain sebagainya. Nanti ketika akan sholat duhur baru teringat, ya Allah, nah sembahyang duhur baru kedua. Artinya dia wajib 2 kali sholat duhur, sholat yang tunai di dalam waktu dengan sholat yang kemarin yang diqadha. Walaupun dalam kondisi demikian tidak disyaratkan niat adaan dan qadhaan, tetap sholat duhur yang pertama usalli fardhat dhuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Nanti setelah selesai tambah sholat lagi, tetap dengan niat usalli fardhat dhuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Ini yang mana qadha, yang mana ada, sama saja, karena yang penting sholatnya sudah tunai dan sholatnya sudah dikerjakan dan niatnya adalah niat sholat fardu duhur. Itu pendapat yang mu'tamadnya. Khilafan lima atamadahu al-Azra'i, beda halnya dengan pendapat yang dipegang oleh Imam Al-Azra'i. Menurut beliau, kalau kondisinya ada yang fardu, ada yang tunai dan ada yang qadha dalam jenis yang sama, itu mesti dijelaskan. Yang adaan tetap adaan, yang qadhaan tetap qadhaan. Tapi dari sekian ulama mazhab Syafi'i, hanya Imam Al-Azra'i yang menyatakan mesti ada niat tersebut apabila bersamaan yang qadha dan yang ada. Wal asah, sedangkan pendapat yang kuat menyatakan
sihhatul adai biniyatil qada'i wa aqsuhu in adara binahwi ghayyimin. Dan pendapat yang kuatnya menyatakan sah salat yang ada diniatkan qada atau salat yang qada diniatkan ada. Kita tahu bahwa waktu Isya sudah lewat, sekarang sudah masuk waktu subuh. Tapi baru sekarang dikerjakan salat Isya. Diniatkan usalli fardal isya'i arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Sah dengan catatan ada uzur karena seumpama ghayyib, mendung, enggak terpantau cuaca. Ada orang yang uzur tidak bisa melihat jam karena mendung tebal, matahari belum terlihat, dia pikir belum terbit matahari. Apalagi orang-orang yang dari Pulau Jawa datang ke Aceh, ada orang dari Aceh, ya orang dari Pulau Jawa datang ke Aceh, yang dari Aceh datang ke Jawa karena di Aceh lebih telat waktu subuh. Dari Aceh ke Jawa, di Jawa itu di Jakarta sekitar jam setengah 6 itu sudah habis waktu subuh. Sedangkan kita di Aceh jam setengah 7 baru habis waktu subuh. Begitu sampai ke Jakarta, mungkin di hotel nggak ada tempat untuk bertanya, terbangun pada sekitar jam 6, padahal jam 6 di Jakarta waktu subuh sudah lewat. Tapi karena melihat matahari belum terbit, belum terlihat karena mendung, maka dia kerjakan, oh mentang lewat ya, alhamdulillah ya. Maka bangunlah salat subuh, usalli fardhas subhi raka'ataini ada alillahi ta'ala. Aku niat salat fardu subuh 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Baru saja dia takbir, hilang mendung, terlihat matahari sudah tinggi. Tetap sah. Kenapa? Karena saat dia berniat adaan tadi, dia pikir memang masih di dalam waktu karena tidak ada indikasi. Sebab perbedaan waktu tadi. Saya pertama kali datang ke Surabaya tahun 2017. Sampai ke sana saya setel jam waker pada jam 5 untuk bangun sholat subuh jam 5. Begitu berbunyi jam waker pada jam 5, saya buka tirai, ternyata matahari sudah 2 galah tingginya. Jam 5. Ternyata di sana subuhnya jam 3. Jam 5 sudah habis subuh. Makanya sangat menderita orang-orang yang tinggal Surabaya. Jam 3, setengah 3 ya? Setengah 4 Surabaya, setengah 4 sudah subuh ya, bayangkan menderitanya kalau kita di sana. Tapi enaknya orang dari Surabaya sampai kemari bisa telat lagi bangun subuh. Makanya di Surabaya setelah habis waktu subuh sekitar jam 5 itu masih ada 3 jam lagi untuk menanti waktu di muka kantor yang horeja. Tapi di Aceh setelah bangun subuh, salat subuh, keluar dari masjid sudah terang, tinggal pulang ke rumah, mandi, udah terbuka kantor. Memang Aceh luar biasa, orang yang paling telat bangun subuh se-Indonesia ya. Seingat kita cuma Pulau Aceh dengan Sabang saja, udah tambah 2 menit ya. Jadi kalau ada kasus demikian, kita nggak tahu ini masih ada waktu atau sudah keluar, maka bertukar niat itu tidak mengapa. Wa illa batalat qat'an litala'ubihi. Tapi kalau mengganti posisi antara qada'an dan adaan tanpa ada uzur, sengaja dilakukan demikian, maka batal salatnya. Kita tahu bahwa sekarang sudah masuk waktu subuh. Ada yang kerjakan salat Isya sekarang, tapi niatnya adaan. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Batal salatnya. Atau orang yang salat subuh sekarang masih ada waktu, tapi dia niatkan qada'an. Usalli fardhas subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Batal salatnya. Kenapa batal? Litala'ubihi, karena dia memain-mainkan ibadat, menjadikan ibadat itu sebagai permainan. Dia gonta-ganti suka-suka hati tanpa ada aturan. Makanya sholat itu harus dilakukan dengan rasa hormat, tidak boleh dengan niat bermain-main. Jadi aturan-aturan ibadat berlaku demikian semuanya. Sujud tilawah di dalam sholat itu ibadat, sunat. Tapi kalau diniatkan untuk main-main, itu menjadi batal ibadat. Maka dibuat ketentuan oleh para ulama.
Tidak boleh sujud tilawah itu direncanakan. Misalnya saya sampaikan ke jemaah pada waktu sholat isya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini sholat isya kita, saya akan membaca surat As-Sajdah Hamim pada rakaat yang pertama. Nanti sampai pada ayat pulang, kalau saya takbir dan sujud, itu langsung sujud. Itu namanya sujud tilawah, pokoknya saya ajarkan. Sudah ada niat dari awal demikian, sholat isya saya itu batal. Kenapa? Karena ada niat sengaja mengubah tatanan ibadat. Yang diizinkan untuk merencanakan sujud tilawah hanya pada sholat subuh hari Jumat, itu pun khusus dengan surat As-Sajdah, tidak boleh dengan surat yang lain. Jadi kalau surat yang lain direncanakan dibaca pada sholat untuk menghasilkan sujud tilawah, itu dari awal sudah batal ibadatnya. Ada ketentuan, jadi nggak boleh suka-suka hati. Jadi acara-acara yang formal itu, sholat itu tetap ada protokolnya, tidak boleh sembarangan. Wa ta'arrudin listiqbalin wa adadi raka'atin. Nah, baru ketemu. Dan disunatkan untuk menyatakan menghadap kiblat dan menyatakan bilangan rakaat. Disunatkan untuk menyatakan menghadap kiblat dan menyatakan bilangan rakaat. Maka ketemulah usalli fasad, fardah ta'awad, isya'i ta'yin. Masuklah sunat-sunatnya. Arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang wajibnya hanya 3 yang awal, usalli, fardah, isya'i. Tidak wajib menyatakan jumlah rakaat, tidak wajib menyatakan menghadap qiblat, tidak wajib menyatakan lillahi ta'ala, hanya usalli fardal isya'i. Dan itu akan berubah seiring perubahan cara-cara ibadah. Nanti yang sholat berjamaah ada tambahan wajib, bukan sunat, tambahan wajib, menyatakan diri ikut imam. Usalli fardal subahi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Pilihannya ada kala ma'muman lillahi ta'ala, ada kala jama'atan lillahi ta'ala. Tapi hampir tidak pernah kita dapati ada orang yang sholat berjamaah, makmum itu meniatkan diri jama'atan lillahi ta'ala. Rata-rata niatnya makmuman. Kenapa? Yang pertama karena ketidaktahuan bahwa ada pilihan yang lain. Yang kedua, walaupun tahu, sudah kebiasaan menyatakan makmuman lillahi ta'ala. Maka ada faktor kebiasaan. Saya tahu bahwa ada jalan di sini untuk ke masjid, tapi saya sudah kebiasaan lewat jalan belakang. Itu namanya kebiasaan. Jadi ketika ada orang yang numpang mobil saya mau sholat kemari ke Masjid Al-Falah, saya lewatkan lorong ini, dia akan tegur, Ustaz, ini kan lorong sini masjidnya. Ya, saya tahu ini lebih dekat, tapi saya sudah kebiasaan lewat jalan satu lagi. Maka faktor kebiasaan itu akan berbeda dengan faktor ilmu. Orang yang melakukan sesuatu yang tidak lazim itu bukan berarti dia tidak berilmu. Boleh jadi karena sudah terbiasa demikian. Maka terbiasa itu ada pengaruhnya tersendiri. Karena itu kita diajarkan untuk membiasakan hal-hal yang baik. Soal ngopi pagi aja ada faktor kebiasaan. Maka yang sudah terbiasa ngopinya di Solong, di Ulekering, itu diajak ke Ayah Gading nggak mau dia. Nah, kalaupun kita ajak terpaksa ngopi di situ, nanti tetap selesai di situ melanjutkan lagi ke Ulekering, nggak sah ya. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Ini persoalan lazat lazim, ya. Kaim jid kebiasa. Maka kebiasaan ini bukan tentang sah ataupun tidak sah, tapi tentang kepuasan batin. Maka ketika kita sudah tahu bahwa sekurang-kurang niat sholat usolli fardhu subahi makmuman lillah, makmuman, aku niat sholat fardhu subuh ikut imam, dia tahu itu batasan yang sahnya, tetapi tidak puas apabila tidak seperti lazimnya. Usolli fardhu subahi raka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Ini persoalan lazim. Maka biasakan hal-hal yang baik agar ketika berinteraksi dengan komunitas yang lebih besar kita tidak malu karena perubahan yang tampil beda sendiri. Nah, salah satu yang tampil beda sendiri itu untuk ukuran kita di Aceh, kalau ada wirid setelah selesai sholat hanya dengan membaca Fatihah, itu terlihat sekali kita yang biasa di Aceh. Al-Fatihah. Di tempat lain langsung Bismillah ataupun A'udzubillah. Di Aceh begitu disebut Al-Fatihah,
warahmatullah. Nah, itu pasti orang Aceh. Atau sudah lama di Aceh. Kenapa? Ada warahmatullah. Itu karakteristik dari kebiasaan. Dan mengubah kebiasaan itu sangat berat. Saya mencoba untuk melakukan perubahan. Al-Fatihah. Saya diam sebentar untuk tidak menyatakan warahmatullah. Tapi tetap bagi orang lain sulit untuk mengikuti. Tetap warahmatullah. Itu dikit. Padahal sudah kita ingatkan. Coba latih untuk tidak ada warahmatullah agar tampil seragam dengan yang lain. Walaupun pernyataan warahmatullah itu tidak menjadi persoalan. Cuma tidak lazim. Wa sunnah nutqu bimanwiyin qabla takbir liyusa'idal lisanul qalba wa khurujan min khilafi man aujabahu. Dan disunnatkan pula bertutur dengan niat tersebut sebelum takbir agar lidah yang bertutur dengan niat tersebut dapat menolong hati. Maka disebut an-nutqu, bertutur. Jadi diucapkanlah dulu sholli fardhas subhi. Ucapan tersebut, lafaz at-talaffuz bin niyat tersebut hukumnya sunat, tidak wajib. Tujuannya hanya sekedar untuk meneguhkan di dalam hati agar tidak berganti niat. Sebab orang yang tidak bertutur lebih dahulu berpotensi niatnya keliru. Salatnya subuh, tapi entah bagaimana Allahu Akbar, kok isya niatnya. Tapi kalau sudah diingatkan lebih dahulu usolli fardhas subhi, kecil kemungkinan niat saat dipraktekkan akan berganti. Maka bertutur dengan niat sebelum takbir itu lebih seperti penegasan dari protokol sebelum kita masuk dalam acara. Karena kalau protokol tidak mengingatkan, nanti bisa jadi salah kita bawa acaranya. Dulu saya pernah kejadian pada acara peresmian kantor di PPPA yang di Batoh. Saya diundang ceramah maulid oleh panitia pada acara peresmian tersebut. Hadir ulama-ulama, kita ulama-ulama besar. Termasuk salah seorangnya adalah Abu Hudakrung. Jadi karena beliau hadir, panitia meminta beliau untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Maka naiklah beliau. Entah beliau ini lupa penegasan dari panitia tadi, berceramahlah beliau tentang maulid. Jadi harusnya 15 menit sampai sudah 1 jam lebih. Panitia akhirnya datang temui saya, udah keringatan panitianya. Oh maaf Ustaz, waktu Ustaz tinggal 15 menit lagi. Karena mereka nggak berani untuk menegur Abu Kutai yang sedang berceramah. Andai kata orang lain, pasti panitia naik dengan coretan kertas. Mohon maaf, waktu Anda 5 menit lagi. Nyansok hijau Abu Kutai. Beliau ketika ceramah itu berdiri, pegang mic, menunduk begini saja. Dan benar-benar ilmu semuanya. Maka saya sampaikan kepada dia, enggak apa-apa. Kapan lagi kita mendengarkan ceramah dari orang alim sekaliber beliau kalau bukan karena kecelakaan seperti ini. Kalau diundang ceramah maulid secara khusus enggak mungkin, karena kita senang hiburan, bukan senang ilmu. Maka ini Allah kehendaki supaya pada acara peresmian ini beliau yang berceramah. Maka disilapkan oleh Allah, beliau tidak ingat apa yang pernyataan dari panitia tadi. Maka ceramah beliau 1 jam. Padahal acaranya sambutan, sepatah kata untuk kehormatan keberkahan dari orang tua, dari orang alim. Tapi berakhir dengan ceramah. Itu sudah diingatkan saja masih mungkin untuk melenceng. Demikian pula hati kita. Walaupun sudah diingatkan masih mungkin untuk melenceng, tetapi kemungkinannya kecil. Bayangkan apabila dipersilahkan tanpa ada pernyataan apa yang harus kita lakukan. Maka demikian pula hati. Kalau sudah ada protokol dari lidah, usolli fardhas subhi, hati itu kecil kemungkinan untuk berubah niat. Tapi bila tidak ada pernyataan dari lidah, besar kemungkinan terganti niat dalam hati. Nanti ketika mau baca Fatihah baru teringat, ya Allah, semuanya insya Allah nit. Maka sunnat itu liyusa'idal lisanu al-qalba, agar lidah dapat menolong hati, dan untuk keluar dari khilaf sebagian ulama yang mewajibkan lafaz niat tersebut. Walau syakka hal ata bikamalin niyyati aula aw hal nawa dhuhran aw hasran fa in dzakara ba'da tuli zamanin aw ba'da ityanihi bi ruknin walau qawliyan kal qiraati batalat salatuhu aw qablahuma fala. Ada orang yang
salat tetapi ragu, syakka, terjadi keraguan padanya. Apa yang diragukan? Hal ata bikamalin niyah, apakah dia sudah berniat yang sempurna? Misalnya, apakah sudah lengkap usalli fardhu subahi atau baru usalli fardhu saja nggak ada subahinya? Atau ragu, hal nawa dhuhran aw asran, ini saya niat salat duhur atau niat salat asar tadi. Itu sudah takbiratul ihram sedang salat, ragu, tadi saya niat salat duhur atau niat salat asar, padahal itu salat duhur. Dia ragu, ini salat duhur atau salat asar yang saya niatkan. Fa in dzakara ba'da tuli zamanin, bila teringat setelah berlalu waktu yang panjang ataupun setelah melakukan satu rukun walaupun hanya rukun qauli saja seperti membaca Fatihah, batal salatnya. Waktu yang lama itu misalnya ukuran selesai baca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, sampai selesai doa iftitah sebelum masuk Fatihah bertanya, ini tadi saya niat salat duhur atau salat asar, batal salat. Atau tidak panjang waktu tapi sudah masuk ke dalam rukun qauli, Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim, ragu deh, ini saya niat salat duhur atau salat asar, batal salatnya. Tetapi apabila cepat teringat atau sebelum masuk ke dalam rukun yang fardu, tidak batal, tinggal dia ubah niat saja. Tadi niatnya usalli fardhul asri, ternyata salat duhur, Allahu akbar, niatnya asar sedangkan salatnya duhur. Begitu teringat dia ubah niat salat duhur. Dia niatkan dalam hati, bukan dia ucapkan. Kalau dia ucapkan nanti batal salatnya. Dia niatkan dalam hati, dia ubah niat, sah. Maka termasuk di antaranya orang yang mengulang takbir padahal statusnya imam, Allahu akbar, makmum di belakang sudah Allahu akbar, tiba-tiba dia teringat ada yang salah pada niat, dia ulang takbir dalam waktu yang cepat sebelum jeda satu tarikan nafas, maka itu tetap sah salatnya dan sah salat makmumnya. Tapi apabila sudah lebih dari satu tarikan nafas dia ulang takbir, maka makmum yang di belakang batal salat karena mengikut imam yang belum salat. Mengikut imam yang belum salat. Maka ketika kita dianjurkan untuk takbiratul ihram bersama dengan imam, itu bukan bersamaan yang hakikat, tapi bersamaan dalam waktu yang dekat. Jadi mesti menunggu imam selesai sampai pada barnya dulu, Allahu akbar, baru makmum memulai. Jadi tidak boleh imam baru sampai Allahu akbar, makmumnya sudah Allahu akbar. Itu sama dengan mengikut imam yang belum sholat. Jadi seharusnya pada takbir yang lain juga demikian, tunggu imam selesai sampai pada bar dulu, baru makmum ikut. Misalnya rukuk itu imam mulai takbir sejak dari posisi tegak, berhenti sampai pada posisi rukuk, Allahu akbar, barulah setelah sampai bar imam bergeraklah makmum. Itu kan yang kita ilustrasikan dulu. Imam posisinya berdiri begini, ketika akan rukuk, Allahu akbar. Ketika posisi imam di sini, baru makmum di belakang itu mulai bergerak. Sekarang kondisinya rata-rata imam rukuk dulu, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah. Itu bisa berakibat fatal. Kapan fatalnya? Pada i'tidal. I'tidal itu selama imam masih begini, makmum yang masbuk takbir langsung rukuk, dia dapat rakaat. Kapan makmum yang masbuk tahu imam masih begini? Karena belum terdengar sami'ah. Ternyata ketika makmum yang masbuk takbir Allahu akbar dia bergerak turun, benar tidak terdengar sami'ah karena imamnya angkat dulu, Sami'allahu liman hamidah. Makmum yang masbuk ini berpikir bahwa dia dapat rakaat, ternyata tidak, hilang satu rakaat menguap. Itu risiko imam. Makmum tidak tahu bahwa imamnya sudah bangkit berdiri. Maka itu isyarat, sama seperti dalam dunia militer. Yang nonton acara kemarin peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia, itu aba-aba dari inspektur upacara kan tidak langsung dilaksanakan. Hormat bendera tunggu dulu,
nggak langsung bergerak. Kapan bergerak? Gerak, baru bergerak bersamaan. Maka Islam mengajarkan praktek begini. Baru bergerak makmum itu ketika imamnya sudah selesai dari takbir. Allahu Akbar, baru makmum bergerak. Allahu Akbar. Tapi kita terburu-buru. Bahkan ada yang imam belum sampai, kita udah sampai di lokasi menanti imam. Ini terburu-buru. Dalam etika sholat itu salah. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma. Hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi bukan untuk mengikuti. Apa makna diikuti? Duluan imam, belakangan kita. Tapi sekarang ternyata makmum lebih cepat daripada imam. Itu yang terbalik kan? Maka apabila sudah berselang lama, batal sholat tersebut. Karena ragu pada niat sudah berlalu dalam waktu yang lama. Wasaniha, yang kedua rukun sholat, takbiru taharrumin. Takbiratul ihram. Ihram itu artinya adalah niat. Maka pada orang yang haji disebut ihram. Tidak ada takbiratul ihram. Kenapa? Karena berniat tanpa diawali dengan takbir. Sedangkan pada sholat niatnya bersamaan dengan takbir. Maka takbir yang ada niat di dalamnya disebut takbiratul ihram. Sedangkan takbir yang lain tidak disebut takbir ihram, tetapi disebut takbir intiqalat. Apa itu intiqalat? Takbir berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Maka takbir itu hanya terdengar ketika berubah posisi, bukan ketika berganti rukun. Dari posisi berdiri ke rukun, Allahu Akbar. Dari rukun ke berdiri, seharusnya juga Allahu Akbar. Tapi karena sebuah insiden pada Abu Bakar, maka berubah bunyi dari Allahu Akbar menjadi Sami'a Allahu liman hamidah, untuk memuliakan Abu Bakar. Kemudian dari berdiri ke sujud, dari sujud ke duduk, dari duduk ke sujud, dari sujud ke duduk lagi atau ke berdiri. Semuanya itu ada takbir. Tapi yang tidak berpindah gerak badan tidak ada takbir. Bahkan orang yang keluar dari sholat karena tidak berubah bentuk badan, maka tidak ada takbir. Hanya salam saja. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi kan ada gerak kepala Pak Ustaz. Gerak kepala tersebut bukan wajib, hanya sunnah saja. Siapa tahu kita sedang sholat, lalu terasa ada yang mau nagih utang di belakang. Ini kalau udah selesai salam pasti ditagih. Jadi kita udah kebelet mau selesai sholat, maka selesaikan saja sholat tanpa menoleh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ditunggulah kita pajan deh mayang nunggu. Padahal memang kalau cuma karena ada yang nagih hutang kita nggak menoleh, karena kalau menoleh langsung tahu, oh udah selesai sholatnya. Itu etika menghindari hutang. Maka ada takbiratul ihram, takbir taharrum namanya. Lil khabaril muttafaqi alaihi. Kenapa takbir itu menjadi rukun? Karena ada hadis yang sepakat Imam Bukhari dan Muslim pada periwayatannya yang berbunyi, idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila engkau berdiri untuk menunaikan salat, maka bertakbirlah. Summiya bidzalika li'anna al-musalli yahrumu alaihi bihi ma kana halalan lahu qablahu. Kenapa takbir itu dinamakan dengan ihram? Alasan penamaan takbir itu dengan ihram karena orang yang salat mengharamkan ke atas dirinya dengan sebab takbir tersebut sesuatu yang sebelumnya halal baginya. Sebelum takbir itu halal bicara, tapi begitu takbir haram bicara. Sebelum takbir itu halal makan dan minum, setelah takbir itu haram makan dan minum. Sebelum takbir itu halal bergerak-gerak, tapi setelah takbir itu haram bergerak-gerak. Maka disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perkara-perkara yang sebelumnya halal. Nanti setelah selesai dari semua rangkaian, ada yang namanya tahallul. Apa itu tahallul? Menghalalkan kembali perkara-perkara yang sebelumnya haram. Bukan yang semua yang haram, perkara-perkara yang sebelumnya haram dengan sebab praktek tersebut menjadi halal kembali. Maka disebut dengan tahallul. Tahallul pada ibadah umrah dengan memotong rambut, tahallul pada ibadah haji juga dengan memotong rambut,
tahallul pada salat dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu hanya batas yang wajib. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi ada tambahan sunat yang bagi kita terasa wajib. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullah itu sunat, tapi posisi bagi kita hampir wajib. Kenapa? Tidak pernah ada orang yang keluar dari sholat yang hanya assalamualaikum. Tetap assalamualaikum warahmatullah. Orang Arab malah menambah sampai pada wabarakatuh. Coba perhatikan kalau ada orang Arab jadi imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hanya sampai pada wabarakatuh pada sholat jenazah. Maka kalau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imamnya sholat ketika salam sampai wabarakatuh, nanti akan ada makmum yang bertanya, tapi umurku, dipikir ada orang meninggal. Ini penyempitan makna dalam tradisi kita. Ada hal-hal yang sebenarnya universal, tapi kita persempit. Itu kan sama seperti ucapan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya itu berlaku untuk setiap musibah, tapi di Aceh itu hanya berlaku untuk orang yang meninggal dunia. Kita keluar dari masjid, ada kawan yang terpleset, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunat. Tapi kawan kita ini terkejut, jika doa kayak mati. Dipikir inna lillahi itu doa untuk meninggal dunia. Padahal inna lillahi doa ucapan setiap kali terjadi kemalangan, terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Sampai listrik padam, lampu padam saja itu disunatkan istirja. Maka suatu malam ketika Rasulullah dengan Ummul Mukminin Aisyah sedang di rumah, Ummul Mukminin sedang menjahit, tiba-tiba pelita penerang ruangan tersebut padam tertiup angin. Nabi katakan, istarji'i ya Aisyatu, istarji'i ya Aish. Nabi kalau manggil istrinya itu enggak lengkap, ya Aish, panggilan mesra. Kalau bukan Aish ataupun ya Humairah, istarji'i ya Aish, ucapkan inna lillahi wa ya Aish. Protes Aisyah, ya Rasulullah, innama huwa misbahun, itu cuma lampu yang padam, apa innalillah? Apa kata Nabi? Kullu ma yu'dhi mu'minan fahuwa musibatun. Setiap perkara yang mendatangkan ketidaknyamanan bagi orang yang beriman itu adalah musibah. Makanya ketika jalan-jalan ketemu polisi tidur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu ketidaknyamanan. Kullu ma yu'dhi mu'minan fahuwa musibatun. Asal ketemu polisi tidur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketemu lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan polisi tidur. Polisi tidur. Nah, harusnya polisi itu bangun, nggak boleh tidur. Kalau tidur itu bukan polisi namanya, polwan mungkin. Jadi itu istirja, maka ada penyempitan makna. Jadi seharusnya salam itu tetap sampai pada wa barakatuh. Cuma tidak lumrah dalam praktek kita, menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang tidak paham. Wa ju'ila fatihatas salati, dan dijadikan takbiratul ihram itu sebagai pembuka salat. Apa tujuannya? Liyastahdiral musalli ma'nahu addallu ala 'azamati man tahayya li khidmatihi hatta tatimma lahul haibatu wal khusyu'. Maka dijadikanlah takbiratul ihram itu sebagai pembuka salat. Apa tujuannya? Agar orang yang salat itu menghadirkan makna-makna yang menunjukkan atas keagungan dan bersiap-siap untuk pelayanan, sehingga sempurna baginya kehebatan dan rasa khusyuk. Allahu Akbar, agar kita paham. Memahaminya itu pun perlu proses. Maka kenapa perlu disebutkan Allahu Akbar? Kenapa tidak Allahul Jalil? Kenapa tidak Allahul Jamil? Kenapa tidak Allahul Karim? Kenapa harus Allahu Akbar? Ternyata ada makna lain, pesan yang terkandung di dalamnya, bahwa dari sisi ukuran memang Allah itu maha besar. Saya dapatkan pemahaman itu ketika membaca sebuah berita di media sekitar tahun 2004 yang lalu, bahwa tim dari antariksa Amerika, dari NASA, membuat sebuah proyek besar, disingkat dengan kode WMAP, WMAP,
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, alat untuk mendeteksi rekayasa bentuk jagat raya ini. Sebelumnya di dalam pemikiran para pakar antariksa itu, jagat raya ini kalau bukan berbentuk bulat seperti bola, maka berbentuk bundar seperti roda. Itu dalam bayangan mereka. Maka dirancanglah alat tersebut dikirim ke tempat yang paling jauh yang mampu dijangkau. Lalu dikirimkan sinyal-sinyalnya itu ke komputer induk yang ada di gurun Florida. Apa yang terjadi? Setelah semua rekayasa itu sampai, terkejutlah semua antariksawan tersebut yang beragama Yahudi dan Nasrani. Mereka keluar menemui wartawan, menyampaikan press release dengan judul, "Kami sudah menemukan trompet malaikat Israfil." Kami sudah temukan trompet malaikat Israfil. Kenapa? Ternyata bentuk jagat raya ini tidak bulat dan tidak bundar, tetapi menyerupai bentuk trompet abad pertengahan. Trompet abad pertengahan yang orang-orang Eropa berperang dulu kan tiup trompet dulu. Trompetnya itu seperti tanduk panjang gitu saja, lurus. Di bagian depannya ini kecil, di ujungnya ini besar. Maka ternyata mereka buat pernyataan, pada bagian ujung ini adalah unobservable universe. Bagian belakang ini unobservable universe, jagat raya yang tidak bisa diobservasi. Di ujungnya bisa diobservasi. Bentuknya itu seperti trompet. Mereka katakan, kami sudah menemukan trompet sangkakalanya malaikat Israfil. Maka di dalam Al-Quran Allah tidak menyatakan fa'idha nufikhas suru, apabila ditiupkan trompet. Allah menyebutkan fa'idha nufikha fis suri, apabila ditiupkan ke dalam trompet. Ternyata alam semesta ini semuanya sudah ada di dalam trompet tersebut. Bayangkan kita masukkan seekor semut dalam sebuah trompet, lalu kita bunyikan trompet, hampir tuh ujung tidak met. Itu suara trompet. Maka ada yang namanya semacam senjata supersonik, hanya dengan ledakan suara itu bisa membunuh manusia. Dulu itu terjadi pada sejarah Nabi Musa. Tabut itu ada semacam kotak yang apabila dibunyikan itu menyebabkan orang-orang sekitarnya itu menjadi mati hanya karena suara. Maka ultrasonik, supersonik, ya, bayangkan kita datang pada acara kenduri yang pakai musik dengan dentuman bass yang menggelegar itu, detak jantung kita itu bisa berubah. Makanya orang-orang yang main musik rock itu rata-rata mati karena penyakit jantung. Kenapa? Detak irama jantungnya itu sudah tidak stabil. Darah sedang dipompa oleh jantung, belum sampai ke ujung, tiba-tiba jantungnya mengerucut karena dentuman. Coba perhatikan cermin di sekitar tempat acara, begitu berdentum langsung cermin itu bergoyang-goyang. Itu efek suara. Maka pesawat-pesawat yang ultrasonik itu kalau terbang rendah, itu semua cermin kaca yang di bawahnya itu pecah semua. Kenapa? Efek dari getarannya, getaran suara. Maka ada bentuk suara sangkakala. Kita berada di dalam trompet dan di dalam trompet itu ditiupkan suaranya. Maka hancurlah semua yang ada dalamnya, berantakan. Efek dari suara itu tadi, dari dentuman suara. Kata mereka, kami sudah temukan trompet sangkakala. Jadi bayangkan, alam semesta itu, semua planet, semua galaksi sudah ada di dalam sangkakala. Bayangkan besarnya ukuran trompet tersebut. Trompet yang sebesar itu posisinya di mulut malaikat Israfil. Maka bayangkan seberapa besar malaikat tersebut. Dan malaikat itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka maha besarlah Allah Ta'ala. Membayangkan alam semesta ini saja kita belum mampu. Bahkan para ahli mereka belum menjangkau langit, baru hanya menjangkau planet saja, belum antar galaksi. Itu hakikat. Agar hadir di dalam batin kita tentang kebesaran dan kehebatan Allah Ta'ala, yang kita akan berkhidmah untuk melayaninya, sehingga ketika berdiri di depan Allah itu timbul rasa kagum. Maka orang-orang yang ketika bertemu dengan pejabat tetapi dia tidak kenal bahwa itu pejabat, dia santai saja. Saat diberitahukan, Bapak Fulan itu gubernur, baru terkejut ya. Andai kata dari awal diberitahukan gubernur, sungguh tidak berani berdiri di depan beliau. Tapi karena tidak diberitahukan, main kusuk-kusuk urung, kiban Pak sehat lah. Lalu katanya, tuh kusuk urung, nyangkinya gubernur, kapelau. Timbul rasa hebat itu kemudian. Maka kenapa pejabat-pejabat ini perlu ada protokoler, supaya orang tahu bahwa beliau orang hebat. Tapi orang yang hebat sebenarnya tidak perlu protokoler, semua orang tahu bahwa dia orang hebat. Makanya Abu Kutakrung, Abu Tumin, kenapa perlu protokoler? Semua orang tahu bahwa beliau orang hebat. Tapi ada pejabat
kemarin baru dilantik, belum tahu bahwa dia orang hebat, perlu ada protokoler. Maka ada yang buka jalan, ada yang sediakan kursi, harus ada yang katakan ini mohon kursi 2-4 bulan. Tapi kalau Abu Tumin datang ke acara, enggak diundang pun tetap ada kursi, kecuali Pak Wapres dulu sampai nggak ada kursi. Ini dunia. Nah, makanya kita menyatakan Allahu Akbar agar kita tahu bahwa yang akan kita hadapi adalah Allah pencipta yang maha besar yang telah menciptakan kita. Wa min thamma zida fi tikrarihi liyadumal istishabu dzainika fi jami'i salatihi. Oleh karena itulah disunnatkan takbir itu diulang-ulang sepanjang salat agar rasa kagum terhadap kebesaran Allah itu terus berlanjut di dalam hati kita, agar kita tidak lupa bahwa yang kita sedang hadapi, yang sedang kita puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka diulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pengulangan kalimat tersebut. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah jam 6:32 terbit matahari pada hari ini pada jam syuruk. Saya tanya guru saya dulu Google. Syuruk pada jam 6:32 pas terbit matahari. Maka kita ambil waktu sedikit lagi untuk sesi pertanyaan sambil kita menunggu waktu untuk salat sunat syuruk. Karena di Aceh kalau mau salat sunat syuruk nggak menanti matahari terbit, hanya menanti pengajian selesai. Kalau cepat selesai langsung salat sunat syuruk padahal belum terbit matahari. Nah, makanya selalu menanti agar terbit matahari dulu baru berhenti materi. Baik, silakan dengan segala hormat. Kalau tidak ada, saya tambah sedikit keterangan. Niat takbiratul ihram itu wajib bersamaan dengan niat. Maka pada sholat ada 3 rukun yang bersamaan. Niat, takbir, berdiri. Ini bersamaan. Walaupun pada prakteknya terlihat berdiri lebih dahulu, tapi berdiri yang lebih dahulu itu belum menjadi berdiri yang rukun sholat. Baru dianggap berdiri itu rukun sholat, berdiri yang bersamaan dengan takbir. Maka harusnya kalau kita perhatikan dari urutan praktek rukun-rukun tadi, kita nggak berdiri dulu dari posisi duduk, begitu berdiri langsung takbir yang bersamaan dengan niat. Allahu Akbar. Itu baru ketemu maknanya niat berdiri takbir. Niat berdiri takbir, takbir berdiri niat, niat berdiri takbir, takbir berdiri niat, apalagi takbir niat berdiri, boleh dibalik-balik karena semuanya sama. Sama seperti sifat Allah yang 20 wujud, qidam, baqa sampai dengan mutakallim, itu nggak ada awal, nggak ada akhir. Nah, kalau nanti kita tentang anak-anak, nah, kamu tahu nggak, hafal nggak sifat 20? Hafal Pak? Coba dia mulailah dari qudrah, iradah. Salah kita bilang, Bapak yang salah. Nah, kan biasanya dari wujud, nggak perlu dari wujud, yang penting ada 20 gitu. Kenapa? Karena 20 itu nggak berurut, bukan wujud dulu baru qidam baru baqa. Hanya yang kita hafal itu kebiasaan. Itu yang tadi kita sebut lazat lazim. Karena udah biasa begitu, seolah-olah yang bukan begitu salah semuanya. Maka ada orang yang cerdas begitu ya. Coba hafal sifat 20. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sam'un, basirun, mutakallim, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Lengkap 20. Cuma karena kebiasaan dimulai dari wujud, begitu dia mulai, coba hafal sifat 20. Qudrah, salah kita bilang. Kenapa? Karena kebiasaan tadi. Maka sama kayak saya tadi, mau masuk kemari, ternyata lah pintu sana. Salah, bukan salah, kamu kebiasaan lewat sini. Ya. Ini persoalan biasa tidak biasa. Maka berdiri, takbir dan niat itu bersamaan, boleh dibolak-balik. Nanti ketika ketemu anak-anak kita tanya, coba hafal rukun salat, niat, berdiri, takbir, betul. Coba kamu hafal rukun salat, takbir, berdiri, niat. Salah kita bilang. Padahal tidak salah, karena niat, berdiri, takbir boleh dibolak-balik posisinya, sebab itu tetap pada urutan yang pertama secara bersamaan. Maka nanti niat itu, takbir itu bersamaan dengan niat,
Kenapa? Karena takbir adalah rukun yang pertama dari rukun salat, sedangkan niat disyaratkan dengan rukun yang pertama kali. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وصلى محمد. يا ربي صل عليه وسلم.